Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Sunyi. Bersama saya admin Lentera Sunyi. Kali ini admin akan menceritakan kisah pengalaman Egi dan kawan-kawannya saat mendaki Gunung Merbabu pada tahun 2007. Di mana dalam pendakian kali ini dua teman Egi terpisah dari rombongan hingga tersesat dan masuk ke perkampungan gaib. Sebelum masuk ke cerita, admin mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan dan terhindar dari virus yang melanda dunia saat ini. Langsung saja kita simak ceritanya. Pada November 2007, Bro, Egi, Rahma, Ade, dan Agus merencanakan pendakian ke Gunung Merbabu. Mereka pun berkumpul bersama dan membicarakan masalah transportasi, budget, dan tanggal keberangkatan. Hasilnya, mereka memutuskan untuk berangkat pada tanggal 24 November 2007. Mereka berlima ini berasal dari Bogor. Mereka berencana akan berangkat ke Semarang dengan menggunakan kereta api. Ongkos dari stasiun Bekasi ke stasiun Poncol Semarang kurang lebih 22.500 per orang. Jam 12 siang, mereka bertemu di titik pertemuan yang sudah disepakati. Alhamdulillah, semua menepati janjinya dan datang tepat waktu. Setelah mengobrol-ngobrol sambil menunggu bus, mereka pun berangkat ke stasiun Bekasi jam 1 siang. Keadaan saat itu baik-baik saja. Mereka sampai di stasiun Bekasi pada jam setengah 3 sore. Mereka pun memesan tiket kereta. Sambil menunggu kereta, tiba-tiba ada ibu-ibu yang sedang ambil besar menghampiri mereka dan menyodorkan uang ke Bro. Ibu-ibu itu bilang, "Mas, mau mendaki ya? Ini ada uang buat Mas, buat nambah-nambah di perjalanan." "Wah, makasih banyak Bu, Alhamdulillah." Bro sambil tersenyum pas menerima uang yang berjumlah 700.000 itu. Namun uang itu langsung direbut oleh Egi, dan uang itu dikembalikan kepada ibu yang tadi. "Ini Bu, uangnya saya kembalikan. Uang kami cukup." "Gak apa-apa Mas, buat Emas dan temannya saja. Mending buat persalinan ibu saja." "Gak apa-apa Mas, saya ada." Egi pun tetap menyodorkan uang tadi ke ibu-ibu itu. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk pindah tempat duduk. Bro pun menurut sambil menggerutu. "Ah, rezeki nomplok dibuang sia-sia." Egi hanya diam di situ. Ibu-ibu itu pun pergi sambil membawa uangnya kembali. Rahma lalu membisikkan sesuatu kepada Bro. "Duit wadal itu Bro, ingat kita mau mendaki." Bro hanya terdiam dan sedikit kecewa. Dan setelah itu tidak ada pembicaraan apa-apa lagi. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30. Tapi kereta belum datang. Bro bertanya ke Egi, "Gi, mana kereta belum datang? Lu beliin gak tiketnya?" "Kempes kali banyak," jawab Egi. Bro masih kesel tuh uangnya melayang. Susul Agus. Rahma, Ade, dan Agus pun tertawa. Belum selesai tertawa, akhirnya kereta yang mereka tunggu-tunggu pun datang. Mereka langsung bergegas masuk ke dalam kereta tersebut sambil membawa carrier dan daybag masing-masing. Di dalam kereta itu penuh, tidak ada bangku kosong saat itu. Egi pun mencoba mencari gerbong dengan tempat duduk yang kosong untuk mereka semua. 5 menit kemudian, Egi datang lagi dan mengajak mereka pindah dari gerbong yang satu ke gerbong lainnya. "Ini tempat duduk kita, tempat paling nyaman nih."
Padahal WC, untung WC-nya bersih, tapi tidak ada air. Mungkin rusak. Mereka pun langsung menata tas. Ade, Rahma, Egi duduk di lantai WC. Sementara Bro dan Agus berdiri di depan pintu WC sambil melihat jalan dan pemandangan. Jam 2:30 pagi, akhirnya mereka sampai di stasiun Ponco Semarang. Dengan rasa lelah mereka turun dan langsung menghampiri warung untuk ngopi-ngopi. Setelah selesai ngopi, mereka pun langsung mencari angkutan untuk pergi ke base camp. Mereka sampai di base camp jam 8 pagi. Sesampainya di base camp mereka langsung istirahat. Egi pergi mengurusi maksi dan logistik tambahan. Egi di sini sebagai leader karena Egi sudah pernah ke Merbabu sebelumnya. Jam 12:30 siang, pendakian pun dimulai. Egi memimpin perjalanan sebagai leader dan Bro menjadi sweeper. Baru mendaki sekitar 30 menit, tiba-tiba gerimis turun dan angin kencang berembus. Meski begitu mereka tetap berjalan ke pos 1. Sesampainya di pos 1, mereka mengisi ulang air mereka di jerigen dan beberapa botol kosong yang mereka bawa. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Hujan sudah reda saat itu, namun angin masih berembus. Sepanjang perjalanan menuju ke pos menara, keadaan tergolong biasa-biasa saja. Tidak ada keanehan apapun. Terus mereka berjalan, dan mereka sampai di pos menara saat maghrib. Mereka di sini tidak mendirikan tenda, karena di sana itu seperti ada bangunan bekas tower, dan mereka beristirahat sampai pagi di dalam bangunan itu. Pagi pun tiba. Bro dan Agus sedang membuat kopi sambil menikmati pemandangan yang indah. Setelah membuat kopi dan mie, Bro, Agus, Rahma, dan Ade berkemas. Hanya Egi yang belum bangun. Agus lalu pergi membangunkan Egi. Tapi Egi tidak bangun-bangun juga. Baru ketika Rahma menyodorkan kopi ke Egi yang masih berselimutkan sleeping bag, barulah ia terbangun. Jam berapa nih? Sunrise udah ada. Bangun udah siang. Setelah itu mereka bersiap-siap menuju ke puncak. Jam 8 pagi mereka berangkat dari pos itu. Dan tidak lama kemudian mereka bertemu dengan namanya Jembatan Setan. Nah, ini nih Jembatan Setan. Kok biasa aja ya? Iya, biasa aja. Udah gitu, gak ada setan-setannya. Jangan sompral woi. Bro paling depan aja. Kalau ada macan, Bro dimakan duluan. Mereka pun tertawa, dan kesompralan mereka pun bertambah seiring mereka menuju ke puncak. Setelah melewati Jembatan Setan, Egi dan Bro bertukar posisi. Bro sekarang menjadi leader dan Egi menjadi sweeper. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Genteng Songo. Di puncak, mereka makan dan foto-foto dengan background Gunung Merapi. Cuaca sepanjang hari itu cerah dan damai. Setelah itu mereka pun pergi ke Puncak Sarif dan mendirikan tenda di sana untuk bermalam. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk turun. Sepanjang jalan mereka bertemu pendaki lain dan saling menyapa. Saat itu Adi sebagai leader dan Agus sebagai sweeper. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Rahma ingin buang air kecil. Egi pun bilang ke Adi dan Bro untuk jalan duluan. Nanti Egi dan yang lain akan menyusul. Lagi pula jalurnya hanya satu arah, jadi kemungkinannya kecil untuk nyasar. Adi dan Bro pun terus berjalan. Namun, tidak lama berjalan, mereka bertemu dengan percabangan. Ada yang ke kiri dan lurus. Bukannya Egi tadi bilang cuma satu arah. Mereka berdua pun berinisiatif untuk mengambil jalan yang lurus.
karena jalurnya kelihatan jelas. Lama mereka berjalan, tapi tidak ada tanda-tanda temannya menyusul. Sedangkan kabut tebal mulai turun dan menghalangi pandangan. Mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti sebentar. Belum lama mereka berhenti, tiba-tiba terdengar suara gamelan, entah dari mana. Waktu itu menunjukkan pukul 12 siang. Ade pun bertanya ke bro, "Lo denger gak?" "Iya denger, merinding deh. Kita nyasar nih kayaknya." Bro langsung teriak memanggil teman-temannya di belakang, tapi tidak ada jawaban. Ade di situ menangis. Lalu ia mengeluarkan plastik hitam dan membuangnya. "Apaan yang lo buang deh?" Ade tidak menjawab pertanyaan itu, tapi dia bilang, "Jangan sampai gue mati di gunung." "Sompra lo, yuk lanjut, kabut udah mulai hilang." Namun suara gamelan masih terdengar jelas. Cukup lama mereka berjalan sampai persediaan air mereka habis. Ade pun terjatuh kelelahan. Ia pun dibopong oleh bro. Tidak jauh dari tempat Ade jatuh, terlihat ada buah rumah berhadapan, tapi kondisinya sangat jelek, seperti rumah yang sudah lapuk. Mereka pun mendatangi salah satu rumah itu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban. Padahal mereka berdua berharap ada air dan makanan di dalam rumah itu, karena mereka memang haus dan lapar. Tidak lama kemudian, datanglah seorang ibu-ibu parubaya dan berbicara dengan logat Jawa yang sangat kental. Ibu itu bilang, "Masuk mas, mampir dulu. Maaf bu, kami tersesat dan terpisah dari rombongan. Boleh nggak kami masuk aja? Sekalian mangan mas." Mereka pun senang dan mengikuti ajakan ibu itu untuk masuk ke rumah. Di dalam rumah itu, bro kaget bukan main. Ternyata di dalam rumah lapuk itu sudah tersedia banyak makanan di atas meja. Saat itu suara gamelan masih terdengar. Bro pergi keluar rumah dan mencoba mencari sumber suara itu, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya pun bro bertanya kepada ibu itu, "Bu, itu suara gamelan dari mana ya?" "Lagi latihan mas, warga sini." "Oh, ibu tinggal dengan siapa di sini?" "Sendiri mas." Sontak bro kaget dan ia mulai merinding. Bayangkan saja, di tengah hutan tinggal sendiri. Ibu itu hanya berada di dapur sambil menyuruh bro dan Ade untuk makan. Mereka pun mengiyakan. "Deh, gak beres nih. Bodoh amat, gue lapar." Bro benar-benar keheranan. Ada rumah di tengah hutan, ibunya tinggal sendiri. Dan masakan yang dihidangkan banyak sekali. Ada daging ayam, daging sapi, telur, pokoknya lengkap semuanya. Ibu itu keluar dari dapur sambil membawa air. Lalu ia bilang, "Loh, kok mas yang satunya orang mangan?" "Mangan mas." "Iya bu." Bro benar-benar merinding karena ibu itu tidak menatap mereka, hanya menunduk saja. Ade makan dengan lahap dan terus menambah makanannya. Bro lalu berbicara ke Ade, gak beres nih. Udah makan aja. Mau rumah setan juga bodo amat. Yang penting kenyang." Bro hanya berdoa sambil istighfar. Dan akhirnya pun ia ikut makan sambil terus berzikir dalam hati. Tidak ada yang aneh pada makanan itu. Rasanya sama seperti makanan biasa. Selesai mereka makan, ibu itu bilang, "Nambah mas." "Aduh, kenyang banget saya bu. Makasih banyak. Jadi berapa semuanya?" "Gak usah bayar mas. Doakan saya saja." Bro makin merinding. Kenapa tiba-tiba ibu ini minta didoakan?
Setelah itu, mereka berpamitan ke ibu itu untuk melanjutkan perjalanan turun. Ade mencoba memberikan uang ke ibu itu, tapi ibu itu tetap menolaknya. Bro sempat mengambil botol air minum untuk di jalan. Mereka pun keluar dari rumah itu. Perjalanan pun berlanjut. Mereka berjalan sampai tiba waktu maghrib, tapi belum juga sampai ke perkampungan. Dari kejauhan, samar-samar terlihat lampu rumah warga. Mereka terus berjalan dengan Ade yang tertatih-tatih karena jatuh tadi, dan persediaan air yang sudah habis lagi. Baru sekitar jam 10 malam, mereka sampai di perumahan warga. Dari kejauhan terlihat ada yang sedang membuat api unggun di depan sebuah gubuk. Mereka berdua pun menghampirinya. Ada bapak-bapak tua di situ. Bapak tua itu pun bertanya, "Dari mana, Mas?" "Dari Merbabu, Pak." "Walah, kok bisa sampai sini?" Bapak tua itu lalu menawarkan kopi dan teh. Mereka berdua bercerita tentang rumah itu dan ibu-ibu tadi. Bapak itu bilang kalau tidak ada rumah warga di sana. Alhasil, mereka berdua jadi keheranan dan bertanya-tanya. Mereka pun beristirahat sejenak di gubuk itu dan mencoba menghidupkan HP masing-masing. Sinyal lumayan ada, walaupun sedikit. Tidak lumayan lama, HP Ade berbunyi dan ada telepon masuk dari Egi. "Lu di mana? Udah 2 hari lo hilang." "Hah, 2 hari?" Ade pun bertanya kepada bapak tua itu mengenai posisi dia sekarang. Dan ternyata mereka sudah berada di tempat yang sama sekali asing, jauh dari tempat awal pendakian. Egi sudah lapor ke pihak berwajib, bahkan sampai ke juru kunci Merbabu. Setelah teleponan dengan Egi, Bro dan Ade berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan ke tempat teman-temannya berada, yaitu di Polsek Selo. Mereka pun bertanya ke bapak tua itu mengenai transportasi ke Polsek Selo. Dan untungnya bapak tua itu mau membantu mereka berdua menuju ke sana. Mereka turun menuju ke rumah bapak tua itu yang berada di perkampungan. Dan perjalanan ke Polsek Selo kira-kira 1 jam. Di rumah bapak tua itu, Bro dan Ade harus menunggu 30 menit karena bapak tua itu sedang mencari teman yang mempunyai motor untuk membawa mereka ke Polsek Selo. Jam 12 malam mereka berangkat, dan bapak tua itu memenuhi janjinya untuk mengantarkan mereka berdua ke Polsek Selo. Sekitar jam setengah 2 malam mereka sampai di Polsek Selo. Mereka pun bertemu lagi dengan Egi dan yang lainnya. Setelah mengobrol panjang, Bro dan Ade diwajibkan mandi kembang oleh Kuncen Merbabu. Mereka bertanya-tanya kenapa harus mandi kembang, tapi apa boleh buat, mereka hanya menurut saja sambil ketakutan. Oh iya, kalian ingat dengan kantong plastik hitam yang dibuang oleh Ade? Nah, itu isinya adalah bunga Edelweiss. Buat pelajaran kita semua, untuk tidak mengambil atau merusak apapun di gunung. Mungkin sebagian orang menganggap itu mitos, tapi dari pengalaman para pendaki dan orang yang pernah mengalaminya, sudah banyak yang mengatakan kalau itu bukanlah mitos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.